dan kirinya. Siapa yang tidak hadir kawannya? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berjumpa di pagi hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan maju, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ibu guru kita bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Nak. Ya, terima kasih buat Ismail yang sudah memimpin doa ke depan. Nah, untuk menanamkan semangat nasionalisme, sebaiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang dipimpin oleh anak ibu yang namanya Nurul. Silakan maju, Nak. Pimpin lagunya ya. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih Nurul sudah memimpin lagunya. Nah, masih semangat anak-anak ibu semuanya? Semangat mencari ilmu, semangat untuk mencari kebaikan. Untuk itu, marilah kita sama-sama tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Nah, siapa yang tahu kita belajar apa hari ini? Saya Bu. Iya, Salman. Kita belajar apa hari ini? Tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, pembelajaran 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Hebat, Salman. Dia sudah tahu kita belajar apa hari ini. Apa tadi kata Salman, Nak? Kita belajar apa hari ini? Iya, ini nanti dimuat oleh pelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Ada 3 bidang studi nanti dalam pelajaran kita ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi
identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan karakteristik kesejahteraan masyarakat, yaitu mengenai dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Yang keenam, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi perbedaan karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta manfaat sumber daya alam. Nah, itu nanti anak-anak yang akan kita belajar. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia adalah mengonsumsi nasi untuk makanan pokok. Nah, anak-anak ibu semuanya udah tahu belum yang disebut dengan nasi itu? Udah kenal semua? Makanan pokok kita, nak? Nasi itu berasal dari apa, nak? Iya, betul, beras. Siapa yang belum kenal dengan beras? Nah, ini ada ibu bawa beras. Siapa yang belum kenal? Ini dia warnanya apa, anak-anak? Putih, ya. Jadi beras ini berasal dari apa, anak-anak? Betul sekali, dari padi. Ini juga ibu bawa padi, ya. Ini dia padi. Padi yang sudah siap untuk dijadikan sebagai beras. Warnanya apa ini, nak? Oke, betul, kuning, ya. Nah, sekarang ibu akan menampilkan teks bacaan di depan, ya. Ini nanti kita akan belajar tentang padi. Coba dilihat halaman 6 bukunya, ya. Nah, ibu minta satu orang untuk membacakan teksnya. Silakan, siapa yang mau, nak? Iya, saya silakan. Bacakan teksnya, nak. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi, daerah utara. Penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecampahan. Benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindahkan ke sawah, biji atau permukaan bakal, akar, dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Iya, terima kasih. Sein hebat, ya. Sudah membaca paragrafnya sebanyak 2 paragraf. Sekarang kita lanjutkan paragraf berikutnya. Siapa lagi? Ayo. Iya, silakan Hanum. Baca, nak. Petani juga memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 150 hari. Setelah panen, padi gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Iya, terima kasih Hanum sudah membaca paragrafnya. Ya, setelah membaca teks yang ada di bukumu, sekarang ibu mau membuat pertanyaan. Nanti di setiap kelompok boleh menjawab 1 orang perwakilan, ya. Dengarkan, ini ibu mau buat pertanyaan yang pertama, ya. Yang pertama adalah apa isi teks bacaan di atas? Apa isi teks bacaan di atas? Siapa yang bisa menjawabnya?
Indonesia mengkonsumsi nasi untuk makanan pokok. Tepuk tangan buat kelompok kuning. Pertanyaan yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Saya pilih kelompok yang warna merah. Iya, silakan kelompok merah. Di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Iya, tepuk tangan buat kelompok merah. Di mana tadi katanya? Di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Betul. Yang keempat, ya. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Iya, kelompok biru, silakan nak. 110 hari sampai 130 hari. Iya, hebat kelompok biru. Berapa tadi katanya? 110 hari sampai 130 hari. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir, yang kelima. Apa yang dimaksud dengan gabah? Siapa yang bisa? Iya, silakan kelompok pink. Hari yang terbungkus dalam sendok atau kulit padi. Ulangi nak, yang kuat suaranya. Padi yang terbungkus dalam sendok atau kulit padi. Iya, yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Ini ya dia tadi yang disebut dengan sekam itu nak, kulit padinya ini ya. Inilah yang disebut dengan sekam, kulitnya ini ya. Nah, terima kasih buat kelompok-kelompok yang sudah menjawab pertanyaan yang telah Ibu buatkan. Nah, jadi Indonesia ini memiliki tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Seperti contohnya tadi padi, sagu, singkong. Pernah kalian makan singkong? Pernah, Bu. Selain itu apa lagi yang sering kalian konsumsi setiap hari? Nasi. Selain nasi ada buah dan juga ada sayur. Nah, jadi kamu sudah belajar tentang bagaimana pertumbuhan padi. Sekarang kamu coba isi diagram, ya. Diagram ini sebagai LKPD-nya. Setiap kelompok nanti akan mengerjakan diagramnya biar sama-sama nanti kita bahas, ya. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Silakan nak dijawab. Ibu kasih waktu, ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Sudah? Sudah siap anak-anak? Iya, sekarang Ibu minta kelompok hijau untuk membacakan diagram yang pertama. Biji direndam 1 malam. Ada di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Iya, biji direndam selama 1 malam. Kemudian ditanam di lahan sementara. Iya kan? Itulah dia isi dari diagram yang pertama, ya. Nah, siapa yang bisa melanjutkannya dengan diagram yang kedua? Iya, kelompok hijau silakan. Ya kuning, ya silakan kuning. Biji padi akan tumbuh, akan dan tunas, menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Iya, terima kasih buat kelompok kuning sudah membacakan diagram yang kedua.
di mana? Tidak apa Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Karena banyak perkebunan. Apa saja? Pertanyaannya apa tadi? Yang kuat bacanya. Apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Ya, pekerjaan yang banyak dilakukan di pegunungan itu apa? Dengan memetik dan berkebun. Iya, tepuk tangan buat kelompok pemilih. Pertanyaannya yang nomor 5 apa? Siapa yang mau membuat pertanyaannya? Silakan kelompok pink. Mengapa daerah dataran rendah banyak terdapat lahan sawah? Iya, siapa yang bisa menjawab? Saya boleh Silakan kelompok kuning jawab pertanyaannya. karena tingkat ketersediaan air yang melimpah. Karena tingkat ketersediaan air yang melimpah. Ya, tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang anak-anak itu sudah bisa membuat pertanyaan dan setiap kelompok juga sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-temannya dari kelompok lain. Nah, dari ketiga gambar ini, ya, gambar apa tadi yang pertama? Pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah yaitu sawah. Nah, lalu kita bisa melihat perbedaan dari gambar tersebut. Yang pertama, dari lokasi ketinggiannya juga kita bisa membedakannya. Kalau dia dataran tinggi, dia berada di atas permukaan laut dengan 500 km. Kalau dataran rendah 200 meter di atas permukaan laut. Ya, dari lokasi dan lingkungan sekitar. Sudah? Sekarang Ibu akan menampilkan teks bacaan tentang pantai. Ya, ini Ibu suruh dari kelompok hijau untuk membacakan teksnya. Silakan. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Iya, terima kasih sudah membaca teksnya. Nah, setelah mengamati teks tersebut, Ibu akan membagikan LKPD-nya untuk mengisi kolom ya. Untuk mengisi kolom supaya dikerjakan. Setiap kelompok nanti akan membacakan hasil diskusinya. Silakan. Silakan Nak dijawab. Waktunya 5 menit ya. Sudah siap? Ya, siapa yang bisa menjawab? Kalau dari ciri-cirinya. Ya, silakan kelompok hijau. Pantai berbatasan langsung dengan laut. Dataran tinggi, ketinggiannya 500 meter. Dataran rendah, ketinggiannya kurang dari 200 meter. Iya, tepuk tangan buat kelompok hijau. Dari sebagai anak siapa yang bisa? Kelompok merah silakan. Sumber daya alam, ikan, rumput laut, kerang, kepiting. Dataran tinggi, sayur buah. Dataran rendah, hewan ternak sayur. Iya, tepuk tangan. Dan manfaatnya siapa? Silakan Pim. Manfaat untuk wisata, dataran tinggi, pertanian dan perkebunan. Dataran rendah
Tepuk tangan buat kelompok B. Yang terakhir dari mata pencahariannya siapa? Kelompok hijau silakan. Biru. Silakan. Iya, terima kasih buat kelompok hijau, tepuk tangan. Nah, sekarang anak-anak kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Jadi apa saja tadi yang kita pelajari hari ini anak-anak? Yang pertama adalah tentang tanaman apa? Tanaman padi. Terus membuat pertanyaan dan juga tentang pantai dataran tinggi dan dataran rendah. Ya. Nah, sekarang Ibu mau membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan secara individu ya. Jadi per orang harus dikerjakan. Ibu kasih waktunya 5 menit. Sudah siap anak-anak? Lakukan ke meja ibu, ayo cepat. Ya, kembali duduk ke tempat duduknya ya nak. Sudah. Iya. Yang boleh yang cepat, yang rapi duduknya. Bagaimana perasaan kalian hari ini belajarnya? Apakah kalian senang? Senang. Apakah kalian bahagia belajar dengan ibu? Ya, terima kasih. Tetap semangat. Sekarang kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu. Pimpin kembali senangin doanya. Ya. Ya, sekarang coba dirapikan tas dan bukunya supaya kita dan kita lanjutkan pelajaran untuk besok kita bertemu kembali ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan keselamatan. Ibu